Selamat pagi Pak Arya dan teman-teman. Saya Kevin di sini akan mempresentasikan final presentation project yaitu Menara Eiffel dari tusuk sate. Yang pertama ada project justification, itu latar belakangnya merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya atau Pak Bintang sebagai pembelajaran dalam manajemen suatu proyek. Kemudian ada objektif, yang pertama menyelesaikan proyek dalam waktu yang ditentukan oleh dosen. Yang kedua, memenuhi nilai di kelas Introduction to Construction Engineering dan Management agar tidak mengulang kelas ini sehingga menghemat biaya SKS. Selanjutnya ada SWOT, yang pertama witness, satu kurang bisa dalam hal detail, yang kedua kurang pengalaman. Kemudian ada strength, yang pertama adalah manajemen waktu, kedua berani mencoba, tiga bisa memotivasi diri sendiri agar melakukan sesuatu. Kemudian ada threat, yang pertama rasa malas, dua karena bekerja sendiri maka proyek akan selesai dengan waktu yang lebih lama. Kemudian ada opportunities, yang pertama karena bekerja sendiri maka waktu yang tersedia untuk mengerjakan proyek semakin banyak. Yang kedua mempelajari building element secara praktek. Strategi yang saya gunakan yang pertama ada strength dan opportunity, yaitu satu menggunakan strength 1 dan strength 3 untuk menangkap opportunity 1. Yang kedua menggunakan strength 1, strength 2 dan strength 3 untuk menangkap opportunities 2. Kemudian ada weakness dan opportunities. Yang pertama menangkap opportunities 1 untuk mengatasi weakness 1 dan weakness 2. Yang kedua menangkap opportunities 2 untuk mengatasi weakness 2. Kemudian ada strength dan threat. Yang pertama menggunakan strength 1 dan strength 3 untuk melawan threat 1. Yang kedua menggunakan strength 1, strength 2 dan strength 3 untuk melawan threat 2. Kemudian ada weakness dan threat. Yang pertama mengatasi weakness 1 selalu menghindari threat 1. Selanjutnya ada project goal. 1 dan 2 merupakan syarat yang diberikan oleh Pak Aryo, itu satu market yang dibuat cukup besar untuk memperlihatkan building elemen yaitu substructure, superstructure, dan architecture. Yang kedua membuat market yang kuat dan kokoh dari tusuk sate dan steel frame. Yang ketiga dapat membuat market dengan estimasi biaya di bawah 100.000 yang kita merupakan cara yang saya buat. Kemudian selanjutnya ada daftar deliverables dan tanggal milestone-nya. Kemudian ada high level BBS. Pertama, bagian bawah terdiri pembuatan fondasi, perhatikan struktur, pembuatan pagar, dan pengalaman steel frame. Selanjutnya ada bagian tengah 1 terdiri dari perakitan struktur, pengalaman steel frame. Bagian tengah 2 terdiri dari perakitan struktur, dan bagian atas terdiri dari perakitan struktur dan pembuatan kepala. Selanjutnya ada finishing terdiri dari penyatuan semua bagian dan furnish. Dan yang ini yang di atas ini merupakan bar chart schedule lama saya, kemudian di bawah ini merupakan persentasenya dan kurva S bar chart schedule lama. Dan ini merupakan perhitungan saya. Yang di sebelah sini merupakan actual cost yang saya hitung untuk membuat Menara Eiffel, yaitu Rp100.380. Dan yang ini merupakan harga material persatuannya, dan di bawahnya merupakan RAB-nya sebesar 130.000. Acceptance kriterianya yang pertama pemotongan styrofoam harus dengan ukuran 30 cm. Yang kedua pemotongan dan pengalaman struktur bawah harus sesuai desain. Kemudian hasilnya struktur bawah memiliki tinggi 10 cm. Kemudian ada pagar memiliki tinggi 2 cm. Pemotongan dan pengalaman struktur tengah harus sesuai desain. Kemudian hasilnya memiliki tinggi minimal 10 cm. Pemotongan dan pengalaman struktur atas harus sesuai desain, kemudian hasilnya memiliki tinggi minimal 10 cm. Selanjutnya ada kepala memiliki tinggi 4 cm, tinggi keseluruhan market minimal 40 cm, dan yang terakhir market mampu menahan beban 1 kg. Dan ini merupakan checklist pemeriksaan quality plan-nya.
ukuran styrofoam 30 cm kali 20 cm, tinggi struktur bawah 10 cm, tinggi pagar 2 cm, tinggi struktur tengah 1 minimal 10 cm, tinggi struktur 2 minimal 10 cm, tinggi struktur atas minimal 10 cm, tinggi kepala 4 cm, tinggi keseluruhan minimal 40 cm, mampu menahan beban 1 kilo. Dan yang ini merupakan kurva S dan bar chart schedule yang lama. Selanjutnya ada CV. CV yang didapatkan saya itu minus 47.468, dan di mana ini terjadi pembengkakan biaya ya. Kemudian ada schedule variance-nya sama dengan itu minus 88. Ini menandakan bahwa saya sedikit tertinggalan dari jadwal yang seharusnya. Kemudian ada CPI itu didapat 0,732, itu menandakan saya terjadi pembengkakan biaya juga. Dan SPI schedule performance index itu 0,999, menandakan saya berada di belakang jadwal juga. Kemudian ada EAC, yang pertama itu dapatnya 177.595. Kemudian EAC yang kedua itu 177.468. Dan EAC yang ketiga itu 177.500. Kemudian ETC-nya itu dapatnya 57,057, dan di bawahnya ini merupakan bar chart schedule yang baru dan kurva S-nya itu 55 hari. Dan kemudian ada isu log, ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Deskripsi isunya ada bagian dari struktur tanggal 1 yang kurang lurus. Dampaknya pembuatan ulang sehingga memakan biaya waktu lagi. Sumber masalahnya kurangnya ketelitian dalam membuat struktur tanggal 1 tersebut. Deskripsi tindakan pembuatan tambahan struktur tanggal 1, sumber daya yang dipakai, tusuk sate, STM, dan lain daya. Statusnya sudah diselesaikan. Ini PDCA-nya, plan-nya membuat struktur sesuai desain, do-nya eksekusi atau pembuatan struktur sesuai desain. Kemudian dicek apakah hasil eksekusi sesuai desain, dan act-nya itu pembuatan ulang struktur sesuai desain. Ini merupakan dokumentasi saya mengenai isu log. Yang ini agak mereng, jadi harus diperbaiki. Kemudian ini merupakan hasil perbaikannya. Selanjutnya ada decision tree analysis. Itu membuat satu struktur baru atau desain lama, atau membuat 4 struktur baru atau desain baru. Saya bagi desain lama dan desain baru. Desain lama kemungkinan berhasil 70%, dan desain baru kemungkinan berhasil 30%. Kenapa saya katakan begitu? Untuk desain lama dari segi waktu itu bakal lebih cepat dari desain baru karena hanya membuat satu struktur baru. Dan dari segi biaya itu lebih sedikit yang desain lama karena desain lama hanya membuat satu struktur baru, sedangkan desain baru membuat 4 struktur baru yang akan menambah biaya lagi atau biayanya lebih besar dari desain lama. Jadi saya mengambil desain lama. Ini merupakan quality plan yang lama. Ukuran styrofoam 30 cm kali 20 cm. Tinggi struktur bawah 10 cm. Tinggi pagar 2 cm. Tinggi struktur tengah 1 minimal 10 cm. Tinggi struktur 2 minimal 10 cm. Tinggi struktur atas minimal 10 cm. Tinggi kepala 4 cm. Tinggi keseluruhan minimum 40 cm dan mampu menahan beban 1 kilo. Selanjutnya ini merupakan quality plan baru saya. Ukuran styrofoam 30 cm kali 40 cm dengan ketelitian kurang lebih 0,5 cm. Tinggi struktur bawah minimal 10 cm. Tinggi pagar minimal 2 cm. Tinggi struktur tangan 1 minimal 10 cm. Tinggi struktur 2 minimal 10 cm. Tinggi struktur atas minimal 10 cm. Tinggi kepala minimal 4 cm.
tinggi keseluruhan minimal 40 cm dan mampu menahan beban 1 kilo. Ini buktinya. Yang ini merupakan struktur bawah, itu tingginya sekitar 10 cm lebih dikit, hampir 11 cm. Dan yang ini merupakan ukur panjang styrofoam, yaitu 40 cm kurang sedikit. Dan yang ini merupakan lebar styrofoam sekitar 30 cm kurang sedikit. Dan ini tinggi pagarnya sekitar 2 cm. Ini merupakan panjang untuk struktur tengah 1, itu 10 cm, dan panjang struktur tengah 2 sekitar hampir 14 cm kurang sedikit. Dan ini ada panjang struktur atas itu sekitar 13 cm, dan panjang bagian kepala itu sekitar 5,5 cm. Tinggi keseluruhan itu sekitar 54 cm. Dan ini merupakan tampak setelah jadi. Untuk beban di sini saya memakai Gondam seberat 4 lb, jika dikonversikan itu sekitar 1,8 kilo, dan di sebelah sini ada 6 lb dikonversikan sekitar 2,7 kilo. Jadi untuk quality plan-nya semua berhasil. Selanjutnya ada penampakan dari 360 derajat. Kemudian ada lesson learn. Yang pertama dari inisiasi itu kita harus tahu apa yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, dan harus siap dengan apa yang kita pilih. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya Kelvin memilih untuk mengerjakan sendiri, jadi sudah harus siap mengerjakan laporan sendiri, marketnya sendiri, jadi benar-benar harus siap. Kemudian harus tahu juga apa yang harus dikerjakan. Kemudian ada planning harus, yaitu planning harus matang agar tidak mempengaruhi hasil eksekusi. Kenapa Kelvin bilang begitu? Karena setelah disatuin, Kelvin menyadari bahwa struktur tengah 2 dan struktur atas itu harusnya tidak dipisah, harusnya digabung. Jadi menurut Kelvin itu kurang maksimal hasilnya. Kemudian yang ketiga, harus mengerjakan dengan baik dan tepat agar tidak membuang biaya dan waktu. Kenapa begitu? Yaitu ketika mengerjakan strukturnya itu harus benar-benar tepat, harus benar-benar baik, jadi tidak ada kesalahan, jadi biaya nggak kebuang-buang. Kemudian buat struktur itu harus sesuai jadwal, jangan molor-molor buat strukturnya atau buat marketnya. Selanjutnya ada monitoring and controlling, itu harus lebih sering dilakukan sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang kelima, inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, and controlling sangat berkaitan, karena salah satu atau lupa salah satu aja akan terjadi banyak masalah dan banyak membuang biaya dan waktu pastinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi Pak Arno dan teman-teman.